Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Salamah, guru SMP Negeri 2 Bangurejo, Lampung Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama gelombang kedua. Saya akan melaksanakan PPL kedua siklus 1 di SMP Negeri 2 Bangurejo kelas 9, mata pelajaran matematika, elemen geometri, pokok bahasan transformasi geometri, dan sub pokok bahasan refleksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat semua? Sehat. Baik, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa agar belajar kita hari ini lancar dan diberkahi. Ketua kelas silahkan. Attention. Attention. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita sehingganya kalian, cita-cita kalian nanti bisa dikabulkan dan sukses dunia akhirat. Amin. Baiklah, sebelum belajar saya cek kehadiran kalian dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini kelas 9A? Ada berapa anak tadi? Ada satu surat yang masuk bepergian. Ica Dea Safitri bepergian. Ya. Ada yang lain? Ada yang sakit? Gak ada. Dava sakit Mas ya? Dari kemarin ya? Nah, kita doakan kawan kita yang belum hadir hari ini, yang sakit disembuhkan secepatnya, dan yang pergi kembali dengan selamat sampai tujuan, sampai rumah, dan bisa berkumpul kembali di sini belajar bersama kita. Baik, hari ini kita akan belajar masalah transformasi geometri. Pokok bahasannya transformasi geometri, sub pokok bahasan refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan, ya. Nah, pencerminan di sini kalian tidak asing dengan kata-kata pencerminan? Tidak? Sering bercermin kan? Iya. Fungsi cermin itu sendiri kalau bagi kalian untuk apa? Ya, ngaca, ngoreksi diri kita sudah pas atau belum, jilbabnya, bajunya, dan sebagainya, ya rambutnya. Nah, itu ya. Nah, jadi fungsi cermin kalau untuk kalian sendiri untuk apa? Membantu tidak dalam kehidupan kita? Membantu. Selain cermin yang biasa untuk ngaca kita, cermin fungsinya untuk apa? Kan sifat cermin itu memantul nggak? Kira-kira kalian bisa memberi contoh yang fungsinya banyak sekali dan itu kalian sering lakukan. Apa? Yang memantul terus akhirnya menghasilkan gambar apa? Hah? Ya, spion. Salah satunya spion. Terus, kalian punya HP? Sering gini-gini, selfie-selfie? Nah, itu adalah fungsi dari kaca itu sendiri. Menangkap, langsung memantulkan kembali. Nah, itu. Kaca kamera itu adalah salah satu fungsi dari refleksi. Terus di interior orang-orang besar itu ya, di seni-seni itu kan dipasang kaca-kaca. Nah, itu untuk memperindah ruangan. Kira-kira ruangan kalian di rumah seperti itu belum? Belum. Suatu saat nanti 10 tahun yang akan datang, siapa tahu di antara kalian ada yang ahli interior, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan. Baik, tujuan materi hari ini kita belajar refleksi. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan
menjelaskan pengertian refleksi dengan benar dengan bahasa tulisan maupun lisan. Itu yang pertama tujuan belajar hari ini. Yang kedua, siswa mampu di sini kita ambil ya. Nah, mendeskripsikan refleksi menggunakan koordinat Kartesius dengan benar. Maksudnya mendeskripsikan. Kalau dalam bahasa Indonesia deskripsi itu apa? Deskripsi. Menggambarkan ya. Menceritakan atau menggambarkan bisa. Jadi dengan koordinat Kartesius. Misalnya titik A 3,4. Coba digambar di koordinat Kartesius. Nah, itu seperti itu. Jadi kalian bisa mendeskripsikan. Terus yang terakhir, menerapkan refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi, spion itu untuk apa? Kamera HP. Terus banyak kalau kita gali ya, masalah refleksi ternyata sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini contohnya orang bercermin seperti itu. Kalau kalian lihat hasil dari cerminan itu utuh ya, tidak ada yang utuh kan, telinganya ada ya, rambutnya juga sama, nggak beda kan. Yang berbeda itu posisi kanan dan kiri, ya berbalik. Nah, jaraknya pun dari itu sama ya, jarak dari sini hasil bayangannya sama. Nih diukur ya, nanti diukur ini sama. Nah, itu salah satu kalau kita simpulkan bisa adalah sifat-sifat dari cermin atau refleksi. Atau sifat dari refleksi kalau dari hasil kita amati gambar ini apa? Tadi satu? Jaraknya antara bayangan dan jarak antara yang asli sama. Terus yang kedua, iya bentuk dan ukurannya sama. Terus yang satu lagi, ya bayangan cermin saling berhadapan dengan aslinya. Jadi yang kiri jadi ke kanan. Kemarin kan kalian ini misalkan, nah begini saling berhadapan. Tapi kiri pasangannya dengan kanan dengan kiri. Oke. Bisa dipahami? Oke. Nah, untuk hari ini kita mau membuat proyek di mana proyek tersebut nanti contohnya begini nanti ya. Nanti kalian saya bagi satu kelompok 4 begini, 4. Terus dari 4 kertas ini dibikin garis-garis berpetak seperti buku peta dengan ukuran yang sama. Kalau 1 cm 1 cm semua ya. Nah, jadi 4 ya, 4. Silahkan satu kelompok nanti ambil 4, bawa penggaris. Ada penggaris tidak? Kalau kelompoknya 4 anggota berarti pas satu anggota, satu siswa itu nanti garisin satu-satu. Satu kelompok warna berbeda ya, satu kelompok warna berbeda. Silahkan kelompok 1 dari sini 1, 2, 3, 4. Tuh, silahkan ambil kelompok 1 dulu. Ini ya, 3 ya, berarti ada yang double, nggak apa-apa. Kelompok 2 silahkan ambil. Kelompok 3 kelompok 4 ya. Ada yang nggak punya penggaris ya? Ada. Sudah ya?
Pas. Jadi nanti gini, ya. 4 ini kan sudah digaris-garis ya. Terus nanti dipasang, ditaruh di sini. Nih. 4 pokoknya berjejer, 4. Sudah terpasang, nanti ada lem, dilem. Terus nanti cara kerjanya nanti saya kasih tahu. Saya kasih kertas ini apa? Ini. Nanti ininya. Kan nanti udah jadi ya, udah jadi. Ini nanti fungsinya misalkan ada bangun segitiga. Kok sama? Bentar. Segitiga di sini. Nih. Begini. Nah, nanti ini dipasang gini. Terus kasih titik, tanda titik aja pojok-pojoknya dengan spidol. Lalu pindahkan atau digeser, kalau translasi digeser berarti. Translasikan, geser ke kotak sebelah. Nah, terus dikasih titik. Terus baru, nah itu hasil dari translasi. Kalau refleksi bisa dengan ini juga. Dipasang titik-titik, terus nanti dipindah sebelah. Ya kita coba dulu, yang penting ini jadi dulu ya. Jadi dulu. Nah, samakan ukurannya, kalau 1 cm 1 cm semua ya, samakan. Ini semua bertiga. Berarti ini ada yang double. Yang sudah jadi langsung tempel ke sini nanti. Garis disamakan ukurannya, kalau 1 cm 1 cm semua. Kira-kira saya kasih waktu 30 menit, selesai nggak ya? Selesai kayaknya. Ini berapa? Bu, udah kadang Bu, ada setengah senti. Satu kelompok sama, kalau setengah cm semua. Baiklah. Baiklah, ini hasil presentasi dari kelompok kami. Hasil diskusi. Hasil diskusi. Jadi ini adalah kita mengambil bangun segitiga. Segitiga ditranslasikan ke sebelah kanan. Dari titik awalnya A ini, Berapa pergeseran ke sana itu dihitung. Jadi dari sini ke titik A absen itu 16 satuan ke kanan. kotak? 16 kotak. Ya, 16 kotak satuan ke kanan. Dan ke atasnya kan tidak ada perpindahan, jadi kita tulis 0.
nggak geser gitu lah. tidak ada pergeseran. Nah, dari sini kita dapat mengambil rumus 16 0 ya, Bu. 16,0. Jadi Translasinya itu translasinya 16,0. Untuk mengetahui titik A, B, C dipindahkan ke sini, ini seperti ini. Dari segitiga ABC, kita translasikan 16 ke A absen, B absen, dan C absen. Nah, kita mencari titik A dulu. Titik A ini dari hitungan kami, dari sini ke sini, itu adalah min 15, min 10. min 15, Min 10. min 15, min 10 ya. Ditranslasikan menggunakan rumus tadi. Jadi, min 15 dijumlahkan min 15 ditambah 16. Jadi hasilnya 1. 1. Dan hasilnya tetap 1 dia absennya. Nah, 10 juga sama min 10. Jadi sini 10 10. Selanjutnya untuk titik B. Untuk titik B itu kita mendapatkan dari titik koordinat ke sumbu X itu min 7,5 titik B. Sumbu Y-nya itu min 2,5. Kita translasikan ke B absen. Jadi ditranslasikan ke B absen itu menjadi min 7 ditambah 16. Min 7,5 ditambah 16. Menghasilkan B absennya itu 9, min 10. Ya, coba. Yang B berapa? B itu min 7,5. Min 7,5 itu B awalnya. Titik awal B, min 7,5. Nah, punya ajuan, titik awal A itu min 16, min 10. Ya. Translasinya atau pindahannya itu 16 ke kanan, kotak 16 kotak ke kanan dengan 0. Kenapa 0? Karena nggak geser ke atas dan ke bawah. Dia tetap hanya geser ke samping aja. Terus punya kelompoknya ajuan. Hasil A aksennya berapa? 1, min 10. 1, min 10. Ternyata 1 ini didapat dari selain dengan geser tadi pakai plastik geser, itu dibikin rumus jadi begini. 1 itu dari min 16 tambah 16 ya. Min 15 Bu, bukannya absen min 15. Yang mana 15? Absen. Ini 15 gitu. Ini. Oh ini 15. Terus ini 1. Oke, di 1. Jadi gini, ini sebagai translasi. Translasi itu perpindahannya. Ketemu bayangan ini itu didapat dari min 15 ditambah 16. Berapa? Min 15 tambah 16. 1 kan? Nah, terus yang ini min 10 tambah 0. Tetap min 10. Jadi rumusnya begitu. Jadi rumus translasi X, Y, misalkan ini asalnya, ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil bayangannya atau A aksen itu X ditambah A, Y ditambah B. Nih, min 15 tambah 16 ketemu 1, min 10 tambah 0 ketemu min 10 gitu. Jadi ini X tambah A, Y tambah B. Yang titik B juga sama, B, X, Y, translasinya sejauh AB, translasinya sejauh 16,0. Ini sejauh 16, 0. Maka ketemu B aksen. Coba pakai rumus ini. Min 7 tambah 16. 9. 9. 5 tambah 0. 5. 5. Begitu.
Tahu? Ini kalau dengan kalau dengan itu kan hanya pindah aja. Mudah mana rumus dengan pindah? Ya kalau pindah dengan gelebak, kalau yang refleksi, ya kan? Kalau yang translasi tinggal geser. Itu untuk membuktikan alat peraga ini valid nggak dengan rumus yang kita buat gitu. Valid. Valid kan? Jadi alat peraga ini bisa untuk menjelaskan yang belum paham cara dengan rumus. Itu maksud. Bisa dipahami. Jadi ini nanti untuk transformasi yang lain, dilatasi, ini dipakai terus. Ini jangan sampai ini ya, rusak. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sudah istirahat. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok muda yang beranggotakan saya Dimas Ramadhani sebagai moderator. Saya Muhammad Hamasa sebagai anggota. Saya Fauzan Al-Bukhari sebagai anggota. Saya Muhammad Ridwan sebagai anggota. Kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Fauzan. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menggunakan alat peraga ini pada materi refleksi atau pencerminan. Jadi langkah pertama ialah tempelkan plastik pada bangun, lalu berilah titik pada setiap sudutnya. Nah, karena ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka tinggal dibalik saja seperti ini. Dan inilah hasil dari pencerminan bangun di kuadran 3 yang dicerminkan terhadap sumbu X dan hasilnya di kuadran 2. Nah, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka sama halnya. Jika sudah diberi titik, kita tinggal geser saja seperti ini, kita tinggal balik. Dan tinggal kita tebelkan titik-titiknya dan dihubungkan setiap titiknya. Siap-siap tutup. Istirahat. Yuk, silahkan. Kita siap-siap ditutup. Itu nanti jangan hilang. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti saya bagi refleksinya, silahkan diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.